Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Hosea, dan kita akan menutup karena kita hanya ambil 4 tema saja, baik mengenai perjanjian, mengenai kasih Yahweh sekalipun Israel berzina, ya. Dan ini terakhir kita akan ambil tema mengenai penghakiman dan pemulihan Israel. Hosea kita tahu ya, di kerajaan utara ya, dia itu diutus Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu definisi penghakiman ini, karena banyak orang berpikir kalau penghakiman Elohim itu berarti hanya suatu semacam penghukuman, begitu ya. Jadi apa yang ditabur orang itu yang dituanya, ya kena hukuman, ya sudah ya. Tapi sebenarnya definisi penghakiman itu ada 2 aspek. Dalam Yesaya 26 ayat 9 itu jelas bahwa apabila engkau menghakimi bumi, dikatakan di situ, maka bumi akan belajar mengenal kebenaran. Jadi ada aspek pemulihannya di situ. Ada aspek didikan, disiplin yang memulihkan. Jadi kalau Elohim menghakimi, itu artinya memang aspek pertama itu penghukuman, dalam arti apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Tapi di samping itu ada aspek yang kita sebut aspek pemulihan, di mana penghakiman itu akan membuat orang belajar, atau bumi atau seluruhnya lah, mengenal kebenaran. Nah, jadi Israel ini dihakimi, jadi kita harus ingat ya, itu artinya karena sebagai bangsa pilihan, dia itu sedang didisiplin. Istilahnya jangan kita bilang penghakiman, karena orang banyak udah ngerti kalau penghakiman berarti hanya penghukuman. Apalagi ada ajaran neraka kekal selama-lamanya. Itu jadi ini apa maksudnya ini ya, penjara aja itu aja di manusia itu kalau bikin lembaga permasyarakat itu maksudnya supaya dididik orang di situ. Ya memang kena juga berapa tahun jadi didik dan sebagainya ya. Oke. Dan dosa-dosanya saya hanya menyebut ini dosa-dosa pemimpin, ini yang paling parah di sini ya. Imam, nabi dan keluarga raja. Jadi saya ambil dulu satu ayat ini, dosa pemimpin dari pasal 4 ayat 46, atau nggak usah kita baca semua ya. Pendeknya gini, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan, dan penyebabnya itu adalah karena engkau melupakan pengajaran Tuhan, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Itu bicara kepada imam ini. Dikatakan di sini nabi juga, hai imam juga di sini ya. Jadi dosa daripada bangsa Israel atau kerajaan utara itu terutama dimulai dari para imamnya ini, nabinya juga, keluarga raja-raja memang dari seluruh kerajaan Israel itu, dari mulai Rehabeam pecah itu ya, Jerobeam bin Nebat itu sudah mulai penyembahan berhala itu. Kita tahu Jerobeam bin Nebat sudah langsung bikin anak lembu emas, satu ditaruh di Dan, satu ditaruh di Betel ya. Jadi dari antara raja-raja Israel itu tidak ada satupun yang bagus raja itu. Kecuali kalau Raja Yehuda yang suku Benyamin dan suku Yehuda, ada 2 suku itu ada beberapa yang baik, kayak Hizkia, Yosia dan sebagainya. Nah, kita sudah melihat ya penghakiman Israel. Coba dulu kita baca dulu apa penghakiman atau disiplin Yahweh terhadap Israel kerajaan utara itu. Mari kita melihat dulu ayat pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kita sih nggak usah baca dulu semuanya ini. Pasal 1 ayat 4 sampai 5. Di sini dikatakan dibuang ke Asyur lah intinya. Ini perhatikan ini ya. Maka pada ayat yang ke-4, bagian terakhir aja baca. Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Artinya kerajaan Israel akan berhenti. Diakhiri. Ya, kalau udah diakhiri ya berhenti pemerintahan itu. Nggak ada lagi kerajaan Israel. Artinya apa? Artinya Israel, kerajaan ini dibuang, diberhentikan oleh Tuhan, buang ke Babel, ke Asyur. Ya, kalau Israel itu ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Baru berapa ratus kemudian lagi, tahun 586 sebelum Masehi, itu kerajaan yang di selatan ini, utara Yehuda dan Benyamin. Itu dibuangnya ke Babel. Jadi penghakiman Elohim atau penghakiman Yahweh terhadap kerajaan utara, kerajaan itu dihentikan, pemerintahnya dihentikan ya. Kalau kita lihat lagi ada lagi di pasal yang ke-2 ayat 17, coba dulu kita lihat ini 2 ayat 17. Bukan salah ini 2 ayat apa?
9 ayat 17 ya, 9. Pasal 9 ayat yang ke-17. Ini penghakiman untuk apa? Bagian bawahnya saya baca ini. Dikatakan di sini Tuhan akan membuang mereka supaya mereka tidak mendengarkan Dia. Maka dikatakan di sini mereka, jenis kerajaan utara Israel ini, akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Jadi kayak menyebarlah ini Israel ini di antara bangsa-bangsa, seperti yang kita lihat tahu sekarang juga masih menyebar, diaspora dibilang begitu ya. Ini bentuk disiplin, sekali lagi ingat ya, dengan maksud pemulihan ya, bukan dengan maksud menghukum dalam arti selama-lamanya dihukum, bukan begitu. Karena di kitab Roma itu jelas juga dibilang bahwa seluruh Israel pada waktunya akan diselamatkan ya. Nah, di sini juga ayat-ayat pemulihan ya. Coba dulu kita baca ya, pasal 1 atau kita bacanya atau PLT aja. Pasal 1 ayat 10 ya sampai 12. Ya, ini janji, judulnya ini kalau LAI judulnya janji tentang keselamatan. Dikatakan di sini, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar, tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kami ini bukanlah umatku, akan dikatakan itu, engkau adalah umat Tuhan, umat Yahweh. Ayat yang ke bawahnya, 11-nya itu. Orang Yehuda dan orang Israel, berarti kan disatukan bahkan. Ya, tadi itu kan kerajaan itu pecah. Kerajaan utara, Israel, 2 suku. Kerajaan selatan, Yehuda dengan Benyamin, 2 suku. Ini udah pecah. Tapi dikatakan di sini, ketika pemulihan terjadi, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Yang kita tahu ya bahwa itu pemimpinnya Mesias ya. Yesus Kristus yang kita percaya itu akan memimpin kerajaan Israel di muka bumi ini ya. Nah, kemudian ya udah cukup lah. Saya rasa satu lagi ya. Pasal 3 ayat 5 pemulihan Israel itu. Coba kita lihat. Oh, ini sama aja ya. Yang pasal yang kedua ayat 17 inilah ya. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu. Nah, kita tahu perjanjian yang dimaksud itu adalah perjanjian yang dijalankan oleh Yesus sebagai Mesias yang di malam terakhir itu. Ya, dengan murid-muridnya. Itu sebenarnya perjanjian kepada Israel. Karena Yeremia 31 kita tahu itu bahwa karena perjanjian lama Israel sudah langgar karena mereka menyembah berhala, Tuhan bikin yang baru. Siapa yang bikin yang baru ini? Itu Mesias ya, yaitu Yesus Kristus. Kita di malam terakhir sebelum penyalipannya dia membuat itu. Yang kita sering merayakan itu perjamuan kudus begitu ya. Darah karena perjanjian baru disahkan oleh darah Yesus ya. Disitulah Yesus membuat suatu perjanjian terutama kepada Israel ya. Jadi pemulihan Israel, kerajaan utara dan kerajaan Yehuda juga itu dasarnya bukan perjanjian lama. Karena perjanjian lama sudah dilanggar, sudah selesai oleh Israel ya, bukan perjanjian lama dibuang oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri datang menggenapi. Karena perjanjian lama itu sifatnya nubuat, bayangan dan simbol. Sementara realitanya Yesus itu perjanjian baru itu Kristus. Jadi pemulihan Israel akan terjadi berdasarkan perjanjian baru. Tidak ada lagi dalam perjanjian lama dengan ritualnya, misalnya di ibadahnya di Bait Suci di Yerusalem gitu. Kembali lagi di Tuhan bertindak memulihkan itu seperti itu, enggak lagi. Karena begitu Yesus datang menggenapi perjanjian lama, maka Yesus akan pulihkan Israel, satu pemimpin Mesias dalam konteks perjanjian baru. Oke. Nah, ini aja dulu ya, kita lihat bahwa bagaimana penghakiman Israel dan juga pemulihannya janji Tuhan, itulah dia artinya disiplin gitu ya. Oke lah, coba dulu kita langsung masuk aja lah ke dalam umat Tuhan konteks perjanjian baru ini, atau kita sebutlah dunia kekristenan lah ya. Atau gereja. Dunia kekristenan itu sudah harus tahu dulu dengan jelas ya. Dunia kekristenan itu bukan gereja, bukan juga kerajaan sorga.
Dunia kekristenan itu gereja mula-mula yang pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Denominasi itu bukan gereja, ini jangan salah lagi ya. Kalau dikacaukan pengertian ini, kita nggak akan ngerti. Karena ternyata nanti kita lihat ya, beberapa bagian firman Tuhan, bahwa dunia kekristenan akan terkena penghakiman juga. Saya ulangin lagi ya, dunia kekristenan bukan gereja. Dunia kekristenan juga bukan kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga itu kerajaan dalam dimensi sorgawi yang ada di dalam batin umat percaya. Ya. Jadi dunia kekristenan ini apa? Ya. Ini adalah gereja mula-mula yang pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Pecahnya pun juga sudah dinubuatkan. Paulus sudah bicara itu di Kisah Para Rasul. Saya harus bicara dulu dari awal dulu ya, supaya nanti kita tahu penghakiman dunia kekristenan itu seperti apa ya. Ingat ya selalu ya, penghakiman itu artinya koreksi. Memang penghakiman itu juga berupa penghukuman. Apa yang ditabur orang itu dituainya ya. Nah, mari coba saya lihat dulu, kenapa gereja mula-mula itu tuh bisa menjadi pecah dan menjadi puluhan ribu denominasi yang ada sekarang ini. Jadi di Kisah Rasul 20 saya udah sering membacanya, tapi kayaknya untuk saat ini kita coba dulu lah, ulang lagi lah, biar jelas dulu ya, apa penyebabnya gereja mula-mula itu jadi dunia kekristenan saat ini, jadi ribuan denominasi ini. Harus jelas itu, kalau orang ingin belajar Alkitab benar-benar, ingin tahu firman Tuhan benar, harus jelas itu. Di sini jelas ya, Kisah Rasul 20 itu Paulus ini mau jalan kasih ya, dia bicara kepada para penatua di Efesus, tapi bicaranya di Miletus ya. Kisah Rasul 20 ayat 28 sini bilang begini ya. Para penatua ya, jadi jaga dirimu sendiri, seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik. Penilik ini para pemimpin dulu, para penatua itu ya, episkopos atau presbyteros, dua istilah Yunani sama itu artinya penilik ya. Ayat 29, sebab aku mengetahui kata Paulus hal ini, bahwa setelah kepergianku, perhatikan ini, serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak mendayangkan kawanan itu. Akibat masuknya serigala ganas ini datang kepada para pemimpin gereja itu apa? Ayat 30 jelas. Akibatnya begini, dari antara kamu sendiri, yang gak semua pemimpin, tapi dari antara kamu itu justru muncul orang-orang pertama berbicara hal-hal yang menyesatkan. Ingat ya, yang ajaran palsu itu bukan berarti yang beda banget dengan yang asli. Saudara, kalau ada orang bikin uang palsu, enggak mungkin dia sangat beda dengan uang aslinya. Ya, palsu itu artinya sangat mirip dengan aslinya. Nah, sehingga orang yang nggak terlatih enggak bisa lihat itu. Ya, kalau saudara lihat di Wahyu pasal 2 pasal 3, ajaran palsu itu ada 3 di sini bilang. Jebel, Bileam, Nikolaus. Coba dulu kita lihat ya, ini ya. Dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan. Tujuannya apa? Satu tujuannya sini, menarik murid-murid kepada untuk mengikuti mereka, untuk mengikuti pemimpin. Jadi serigala ganas ini kerjanya menyerang para pemimpin gereja, sehingga para pemimpin gereja itu dengan ajaran palsu, tadi saya bilang ya, Jebel, Bileam, Nikolaus. Jebel itu sudah tahu dalam kebenaran itu kan simbol aja. Itu artinya ajaran Jebel, ajaran yang membenarkan merampas otoritas gereja itu tadi, karena gereja organisme itu hayat ya. Tapi sekarang dalam denominasi, itu bukan otoritasnya, enggak hayat, campuran itu. Ada hayatnya, ada hayat Kristus, tapi juga ada otoritas pemimpin itu. Ya, ini Jebel ajaran. Kemudian Nikolaus, para pemimpin gereja itu menaklukkan kaum awam. Sehingga kaum awam ini ya takut sama ini. Dalam tiap denominasi itu kaum awam diikat oleh para pemimpin ini. Di sini kamu, ya. Alasannya banyak aja para pemimpin itu bicara, saya mencari jiwa atau semua. Enggak. Itu membangun kerajaan sendiri, nanti kita lihat ya. Kemudian setelah ajaran Bileam, dagang, ya. Para pemimpin ini dagang seperti kayak gereja orang Farisi ahli Taurat tuh dagang di bait suci. Ini sama. Dagang ya, organisasi. Jadi kayak organisasi dagang, kayak perusahaan juga itu, denominasi itu ya. Dagang, apa yang didagangkan? Ya firman Tuhan. Bahkan bukan hanya buku-buku apa sebenarnya,
sampai souvenir yang ini semua jadi dagang semua. Nanti kita lihat di Wahyu 17 itu, wah perdagangan dalam kekristenan itu luar biasa. Ya, oke. Inilah dia serigala ganas itu. Yang ganasnya itu apa? Ya, ganasnya itu, kalau saudara lihat di pasar-pasar atau di terminal-terminal itu kelihatan preman itu kan, mukanya seram, tampangnya seram, ya. Kerjanya berkelahi aja berapa semuanya, malakin orang apa. Itu dia kayaknya, kalau menurut saya itu diserang oleh serigala biasa itu. Iblis-iblis, maksud serigala iblis yang maksudnya. Itu iblis-iblis yang kroco-kroco itu yang nyerang-nyerang preman itu sehingga mereka kelihatan tampilannya kita pun udah takut gitu. Kalau serigala ganas, dia menyerang para pemimpin dan para pemimpin itu nggak kelihatan. Ganas itu artinya dia serangannya nggak kelihatan. Sehingga tampillah orang yang kayak serigala berbulu domba, kayak gitulah. Ya. Jubah agamawi, bahkan jabatan agamawi. Di mimbar-mimbar. Oh tapi itu serigala ganas. Ada cirinya. Ngajarin 3 ajaran palsu ini, Jebel William Nikolaus, dan menarik murid-murid kepada dirinya. Bukan hanya narik murid aja, narik duitnya juga. Dengan ajaran persepuluhan lah, buah sulung lah, macam-macam. Ya. Ingat ya, ganas itu bukan berarti bisa kelihatan, dah. Yang kalau yang preman-preman di pasar-pasar itu, yang itu serigala kroco-kroco itu iblis-iblis yang apanya itu, ya karena dia langsung kelihatan, ya, orang langsung tahu. Ini enggak. Kalau dengan jubah agamawi, ini enggak kelihatan. Tapi sesungguhnya dia serigala berbulu domba, ya. Itu ganasnya serang. Akibatnya apa? Gereja pecah. Tadi gereja mula-mula yang organisme itu pecahlah menjadi puluhan ribu. Sebagian mengikuti pemimpin ini. Sebagian umat Tuhan mengikuti pemimpin ini. Sebagian umat Tuhan ditarik pemimpin ini. Ngikut. Umat Tuhan itu kayak domba yang lugu, ya ikut aja. Bahkan ada yang sampai pengikut fanatik seorang pemimpin. Bahkan sampai dibilang, ada saya dengar di Jakarta ini, disebutlah nama seorang pemimpin itu kayak Yesus kedua katanya. Bayangkan itu. Yesus kedua itu pemimpinnya, fanatik sekali. Pokoknya kalau pengikut itu lihat Yesus dihina, dikritik, apa dia diam aja. Tapi kalau pemimpinnya dikritik, pendetanya dikritik, dia langsung si domba-domba ini yang lugu ini langsung marah dia kan. Nah, jangan menghakimi katanya. Itu serangan serigala ganas itu tandanya ya. Itu ganas itu nggak kelihatan. Sekali lagi ya saya katakan ya. Serigala ganas itu serangannya nggak kelihatan di atas gereja. Nah, makanya oke lah, kita masuk dulu langsung dulu. Apa penghakiman Tuhan kepada dunia kekristenan? Ya, ini kita harus melihat di kitab Wahyu. Ya, kita minta bantuan dulu ya di kitab Wahyu ini ya. Wahyu pasal 17-18 itu jelas berbicara tentang penghakiman atas gereja atau yang udah pecah ini, dunia kekristenan. Yang kita nanti lihat ya. Ingat saudaraku ya, dalam seluruh Alkitab dari kejadian Wahyu, ini kan kita tahu ya, ke Wahyu itu bahasa simbol ya. Itu kalau perempuan itu berarti simbol gereja. Dari Kejadian, Hawa itu simbol gereja. Karena Hawa itu kan mempelainya Adam ya. Adam itu simbol Kristus, surat Roma dibilang. Jadi, di sini ada, di Wahyu juga ada seorang perempuan. Ya, tapi disebutnya di sini perempuan pelacur. Pertanyaannya siapa perempuan ini? Ya, banyak orang pikir perempuan ini siapa gitu ya. Enggak, ini lihat, mana kita lihat, jelas di sini dibilang. Ayat 5, pasal 17. Dan pada dahinya, dahi perempuan itu, perempuan pelacur itu, tertulis suatu nama, suatu misteri. Misteri itu orang lain nggak bisa tahu. Kecuali dia sudah diwahyukan, baru dia tahu. Ada seorang perempuan, tapi dikasih simbol Babel besar. Ya. Kok perempuan disimbolkan Babel? Babel itu apa? Ada yang nafsirkan Babel itu Amerika lah. Bukan, ini simbol. Siapa Babel itu? Ya. Saudara lihat kalau Babel itu, kalau di kitab Kejadian ya, kita mau coba dulu periksa Babel itu siapa. Yang jelas perempuan pelacur disimbolkan di dahinya itu di Babel. Siapa Babel ini? Ya. Saudara kalau tahu lihat di kitab Kejadian itu jelas itu ya, Kejadian pasal 10. Babel itu suatu kerajaan manusia yang dibangun oleh Nimrod. Di sini Nimrod itu dikatakan ayat 9, ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Nah ini banyak orang salah ngerti, disangka Nimrod itu hamba Tuhan. Bukan.
istilah perkasa di hadapan itu, kalau istilah Ibrani itu gibor itu strong ya. Tapi di hadapan itu istilah Ibrani-nya panim itu banyak artinya. Pertama bisa di hadapan, tapi juga bisa against, menentang, tegar, melawan. Jadi ini artinya bagus sekali, dibikin perkasa di hadapan itu bisa maknanya yang lain tegar menentang. Jadi Nimrod ini seorang yang tegar menentang Yahweh. Dan kalau saudara baca nanti Jewish Encyclopedic, itu nama Nimrod itu artinya adalah orang-orang yang membuat orang lain itu memberontak. Itu nama Nimrod artinya, ya. Oke lah. Jadi Nimrod ini seorang yang tegar menentang Yahweh, mau bangun kerajaan sendiri. Tujuannya cari nama. Nanti kita nggak usah kita lama-lama ini ke sini. Pendeknya Babel itu suatu kerajaan yang dibangun Nimrod dengan tujuan untuk cari nama. Dan kedua supaya jangan berserak. Jadi orang tuh ngumpul ke si Nimrod ini. Ya, itu tujuannya. Di sini tegar menentang karena tujuan Tuhan itu justru nama itu harus nama Tuhan, muliakan, gak boleh yang lain. Dan juga dia ingin Tuhan itu manusia berserak, memenuhi muka bumi, ya, menjadi serupa segambar dia, menguasai, menaklukkan bumi, bukan untuk narik ke sini Nimrod ini. Ya. Nah, oke. Ini kan seharusnya sudah mulai ngerti. Nimrod ini di Babel ini di kitab Wahyu itu simbol dari kerajaan manusia, di mana di dalamnya tuh ada Nimrod yang narik orang kepada dirinya. Saudara bisa bandingkan nggak itu dengan Kisah para Rasul 20 itu? Ini Nimrod itu pemimpin, ya. Si Nimrod ini dalam denominasi itu, tiap denominasi ada Nimrodnya. Saudara nggak usah susah carinya. Masuk aja ke satu gedung denominasi lah, ya. Siapa pun gedungnya itu. Nggak lama kemudian saudara akan ketemu Nimrod, artinya orang yang berkuasa di situ, rajanya, pemimpin yang menguasai, bahkan barangkali asetnya juga dikuasai oleh dia, ya. Tapi Nimrod ini saudara jangan bayangkan kayak preman, enggak, itu berarti salah. Itu berarti serigala yang nyerang itu hanya apa? Ini enggak. Kalau saudara lihat sejarah bahkan ya, ini yang pertama kali ngajarin apa itu bedanya presbyteros dengan apa episkopos itu, ya sebenarnya dua-duanya itu para penatua. Tapi ini namanya Ignatius tahun 117 Masehi. Dia seorang uskup. Dia datang ke Roma tuh mati martir loh. Ini orang kudus luar biasa, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi dia mengajarkan bahwa episkopos dan presbyteros beda, harus ada satu di atas menjadi pemimpin. Itulah dia yang namanya uskup. Ya, ini tadi para pendiri ada uskupnya yang menguasai, satu orang top. Dari antara para uskup tiap kota ini bertarung lagi. Jadilah nama uskup agung. Dari uskup agung ini bertarung lagi. Naiklah kardinal. Dari antara kardinal bertarung lagi siapa yang lebih hebat. Itu dia Paus. Nah, abad ke-5 atau ke-6 itu hierarki, ya, struktur manusiawi, pemerintahan manusia itu udah settle. Itulah dia gereja Katolik. Paus, ya. Oh, kalau Paus sih kalau ngomong sih nggak bisa lagi dibantah, ya, karena si Ignatius sudah ngajar benih-benihnya, ya. Jangan kalau lawan bisu. Saya ada tuh buku apa The Apostolic Fathers itu, apa J.B. Lightfoot itu ada apanya. Bagaimana ajaran si Ignatius ini, ya, bahwa itu jemaat kau harus tunduk pada biskupmu, ya. Jadi itulah benihnya, hierarki masuk, pemerintahan manusia masuk. Ini Nimrod, spirit of Nimrod. Tapi nggak bisa dilihat oleh orang awam, apalagi domba-domba lugu nggak bisa lihat, ya, karena serigalanya ganas. Kalau serigalanya yang nyerang-nyerang preman di pasar, di terminal, oh itu serigala biasa itu. Langsung kelihatan dari tampangnya juga udah ketahuan. Kita mengelak kan? Mengelak kalau orang dekat ketemu preman, siapa yang berani, ya kita ngelak. Tapi kalau di dalam gereja yang pecah, ini serangannya nggak ini, malah dipuja-puja. Padahal dia mengajarkan di Jebel, Biliam, Nikolaus, dan kena serangan, membuat gereja pecah menjadi puluhan ribu. Dia bangun kerajaan sendiri. Nah itu dia. Akibatnya apa? Saudara baca Wahyu pasal 17-18 ini. Ini akan dihakimi, ya. Ayat 18 ayat yang kedua. Sudah rubuh Babel,
Ingat ya, Babel itu perempuan pelacur itu gereja yang pelacur. Sudah tahu ya pelacur bedanya dengan istri itu gimana. Kalau istri itu menerima benih dari satu suami, dari suaminya kan gitu. Kalau pelacur itu benihnya banyak, ya semua laki-laki masuk situ, ya memberikan benih. Benih itu ajaran ya. Kalau jadi si Babel ini, si perempuan pelacur ini dia menerima benih firman Tuhan, tapi juga benih Jebel, benih Bileam, benih Nikolaus itu masuk juga. Itu makanya dia disebut pelacur. Pelacur bukan artinya secara jasmani dia melacur, enggak. Pelacur ini simbol. Ya. Kalau saya lihat di Wahyu pasal 12 itu dia ini ada lagi perempuan di dalam kitab Wahyu ada dua perempuan tuh. Wahyu pasal 12 yang melahirkan putra-putra Elohim dan Wahyu pasal 17 yang akhirnya akan dihakimi. Perempuan di Wahyu pasal 12 itu komunitas kecil yang tidak ambil bagian di dalam, ini kalau saudara baca 14:1 ya. Mudah-mudahan ini cukup waktu kita. Wahyu pasal 14 ini. Dari dunia kekristenan itu ada yang dipilih dan yang setia. Kalau saya lihat di pasal 17 ini saya lihat ya. Para pemenang, kalau di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu setiap gereja itu dipanggil para pemenang. Ya, yang tidak ambil bagian dalam ajaran pelacur ini. Perhatikan di sini ya, itu pasal 17 ini. Akan menang ya bersama, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan setia. Ya. Nah, saudara lihat kalau di pasal 14 itu mereka ini dikatakan anak domba yang dengan pengikutnya ini mengikut anak domba kemana aja dia pergi. Dia nggak ngikut pemimpin. Oh, dia menghargai pemimpin karena perempuan di Wahyu pasal 12 juga itu ada mahkota dari 12 bintang, itu kepemimpinan. Tapi kepemimpinan ilahi beda dengan kepemimpinan yang Nimrod ini, yang Babel ini beda ya. Nah, dikatakan di sini dunia kekristenan, kalau saudara baca itu nanti semua akan mengalami penghakiman Babel ya. Jadi ingat ya, dunia kekristenan adalah Babel dan Babel itu adalah perempuan pelacur, itu jelas. Ya, udah jelas lah itu ya, bagi kita umat yang mendapat kasih karunia, bukan hanya dipanggil tapi dipilih juga. Ya. Karena dalam dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Yang mendapatkan kerajaan sorga itu Bapa di sorga itu Lukas 12:32 berkenan memberikan kepada kawanan kecil, bukan kawanan besar dalam kekristenan, bukan kawanan kecil. Tapi ingat ya, penghakiman atas dunia kekristenan itu bukanlah suatu semacam hukum neraka kekal selama-lamanya. Ini lagi bukan itu. Kita tahu sifat dasar penghakiman Elohim itu adalah suatu dua aspek ya. Ada koreksinya, ada juga aspek disiplin yang memulihkan, pemulihan. Jadi dunia kekristenan juga akan dipulihkan ya setelah mengalami penghakiman Elohim. Kada waktu kedatangan Tuhan Yesus, orang Kristen biasa menyebut kedua kali, walaupun nggak ada istilah kedua kali, kita pakai aja lah dulu itu. Pendeknya ketika kedatangan Tuhan, dia datang sebagai hakim. Makanya ada yang nanti kalau dalam perumpamaan kerajaan sorga ada banyak tuh, ada yang perumpamaan pukat, ada ikan yang baik, ikan yang jahat dipisahin. Ada juga perumpamaan hamba itu yang talenta itu ya, yang ini dipisahin. Ada perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, itu semua orang Kristen. Ya. Karena namanya juga satu kalau namanya gadis bijaksana ya gadis bodoh ya itu kan sama-sama orang Kristen ya, harusnya diterjemahkan. Jangan dibilang gadis bijaksana orang Kristen, kalau gadis bodoh itu dia kan nggak dibilang janda bodoh, enggak, dia gadis sama aja ya. Jadi sifat dasarnya sama-sama orang Kristen. Akan terjadi pemisahan di pada kedatangan Tuhan itu. Disitulah penghakiman itu terjadi. Kalau sekarang belum. Kalau dibilang buktinya Tuhan memberkati, saudaraku, Bapa di sorga itu bukan hanya memberkati orang Kristen, dia berkati seluruh dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Jadi itu dia bagaimana kasihnya sebesar apa? Sampai dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Jadi kalau soal kasih, soal memberi berkat, itu luar biasa. Bapa di sorga pastilah. Ya, karena dia itu ada Bapa itu adalah Elohim, adalah kasih. Ya, mana mungkinlah dia nggak memberkati. Tapi berkatnya itu bukan bukti bahwa anak-anaknya itu berjalan di jalan yang benar. Malah saya udah cerita kami, saya punya anak 3. Itu saya nggak mungkinlah saya mengutuk anak saya atau nggak memberi apa yang ada sama saya. Kasih firman, kasih apa yang ada lah.
Tapi bukan itu tanda bukti bahwa Yesus anak-anak itu benar atau berjalan selalu keinginan saya, enggak gitu. Ya. Tapi berkat itu hanyalah membuktikan bahwa Bapa itu penuh kasih lah. Jadi dunia kekristenan diberkati nggak? Oh diberkati lah. Sangat diberkati, ya. Tapi itu nggak bukti, tidak bukti ya. Berkat itu saudara tahu nggak orang yang diberkati di muka bumi ini yang paling kaya, paling makmur, paling banyak anak cucunya apa semuanya itu kebanyakan bukan orang Kristen. Kalau ditarik di dunia ini di data lah, konglomerat yang punya anak keturunan semua makmur ya, besar-besar, sehat-sehat, itu kebanyakan bukan Kristen. Jadi Bapa di sorga, kenapa? Karena dia memberkati. Semua diberkati. Yesus sudah tanggung kutuk itu semua di kayu salib. Tanggung semua, itu finish, selesai. Setelah Yesus itu jangan lagi bicara kutuk lagi lah. Adalah kutuk keturunan lah, perlu dilepaskan lah macam-macam. Ini menghina salib Yesus itu. Udah diberkati, ya. Tapi ingat sekali lagi, berkat bukan bukti. Tetap penghakiman itu harus datang. Karena Elohim itu juga Elohim yang adil, Elohim yang adalah kebenaran ya. Bukan hanya Elohim yang kasih, tapi kebenaran juga, adil juga dan sebagainya. Oke lah, jadi kesimpulannya apa ini? Sebagaimana Israel kerajaan utara, kita pernah Yosua katakan, akan dihakimi, tapi nanti dipulihkan. Demikian juga dunia kekristenan, akan dihakimi, tapi nanti akan dipulihkan. Melalui apa? Itu kalau sudah baca melalui kawanan kecil, ya Yesus datang, bangun kerajaan di muka bumi ini, ini kerajaan ini memperluas sampai segala sesuatu ditaklukkan lah. Haleluya, amin.